Halo, apa kabar semuanya? Zona orang-orang muda GBT Sejahtera Allah Purwokerto. Saya yakin semua di rumah dalam keadaan sehat atas berkat perlindungan Tuhan. Mari hari ini belajar kebenaran firman Tuhan yang semakin membuat kita anak-anak muda memiliki karakter yang terbaik, memiliki karakter yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup anak-anak muda. Ada pernyataan berkata begini, talenta seseorang dapat membawanya ke tempat di mana karakternya tidak dapat menopangnya. Pernyataan dari Dr. Edwin Loiskul mempunyai arti bahwa seseorang yang mempunyai bakat atau talenta akan dapat mencapai posisi tertentu. Akan tetapi, karakternya tidak dapat membuat ia tetap berada di posisi tersebut. Apa artinya? Karakter jauh lebih penting daripada bakat atau talenta yang kita punya. Ada banyak orang yang berhasil karena mempunyai bakat atau talenta yang luar biasa. Tetapi sayang sekali, karakternya tidak mendukungnya untuk mereka tetap berada di dalam keberhasilannya. Sebagai akibatnya, keberhasilan yang dicapainya karena talenta atau bakatnya itu menghancurkan hidupnya akibat karakternya yang buruk. Sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, kalian harus membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan dan bukan dibangun di atas talenta kita. Karena kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka karakter yang baik bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya, kita akan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah yang kita terima dari Tuhan, yang membuat hidup kita mengalami keberhasilan tersebut. Puji Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, di dalam kehidupan kita ada karakter Kristus, karena Kristus ada di dalam hidup kita. Marilah setiap hari kita bertumbuh di dalam karakter Kristus dengan melatih dan mempraktekannya, maka kita akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8 berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang harus dilakukan? Menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang pertama, perkataan seseorang mengekspresikan sifatnya. Pernyataan ini jelas mempunyai arti bahwa perkataan seseorang sebenarnya sedang menyatakan sifat atau karakter dari orang tersebut. Jika perkataannya negatif, maka sebenarnya ia mempunyai sifat atau karakter yang negatif. Jika perkataannya positif, maka sebenarnya ia mempunyai sifat atau karakter yang positif. Jika perkataan seseorang meruntuhkan dan menjatuhkan, maka sebenarnya ia mempunyai sifat atau karakter yang meruntuhkan
dan menjatuhkan. Mari anak-anak muda, zona orang-orang muda GBT Sejahtera Allah. Yang pertama, ekspresikan perkataan yang baik dalam hidupmu. Mari keluarkan kata-kata yang baik. Mari keluarkan sifat-sifat yang membangun, tidak meruntuhkan, dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan juga perkataan seseorang bukan hanya mengekspresikan sifat atau karakternya saja, tetapi juga sedang menyatakan apakah ia seseorang yang dewasa atau masih kanak-kanak. Karena orang dewasa akan diekspresikan melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya, dan kanak-kanak juga akan diungkapkan melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya. Itulah sebabnya, sebagai seorang anak-anak muda yang terbaik, yang takut akan Tuhan, kita harus memperkatakan perkataan yang dewasa di dalam Tuhan. Perkataan Anda, perkataan kita haruslah perkataan yang membangun dan bukan meruntuhkan orang lain. Rasul Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Sebagai seorang muda yang takut akan Tuhan, yang telah mengalami Tuhan, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan bertumbuh menjadi orang-orang muda di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jadi, orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, setiap perkataan kita bisa membangun orang, menasehati, dan memulihkan orang lain. Mari tanya dalam diri kalian, anak-anak muda GBT Sejahtera Allah, bagaimana engkau memperkatakan, mengekspresikan perkataanmu dalam hidupmu? Jika saat hari ini perkataanmu masih meruntuhkan, masih menjatuhkan, atau perkataanmu masih negatif, engkau akan berubah menjadi orang-orang muda di dalam Tuhan. Orang-orang muda yang membuat perkataan dapat membangun orang lain, menasihati orang lain, dan memulihkan orang lain. Yang kedua, mentalitas dosa menghasilkan gambar diri yang buruk. Dosa bukan hanya membuat manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, tetapi juga membuat seseorang mempunyai mentalitas dosa. Mentalitas dosa itu mempunyai arti kecenderungan pikiran dan kehendaknya adalah berbuat dosa atau melakukan dosa. Yuk, sekarang tanyakan dalam dirimu, apakah engkau memiliki mentalitas dosa yang memiliki kehendak atau perbuatan yang selalu mengarahkan ke dalam dosa? Dan mentalitas dosa membuat seseorang mempunyai gambar diri yang buruk dan rusak. Ketika seseorang, anak-anak muda, mempunyai gambar diri yang rusak, maka seluruh aspek kehidupannya menjadi rusak. Dan anak muda tersebut akan merusak anak muda yang lain, akan merusak keluarga-keluarga yang lain. Firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ketika kita mempunyai mentalitas dosa, maka kita akan memandang segala sesuatu menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya
sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, sebagai anak-anak muda, mentalitas kita harus terus diubahkan. Bagaimana Anda? Bagaimana kalian? Bagaimana saya dapat terus menerus diperbarui mentalitas kita? Di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan bahwa akal budi kita harus terus diperbarui, tentunya diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika akal budi kita terus diperbarui oleh firman Tuhan, maka mentalitas dosa kita akan berubah menjadi mentalitas pemenang. Anak muda, apa engkau mau menjadi mentalitas seorang pemenang? Mari berubah, mari diubahkan, mari diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Karena ketika akal budi atau pikiran kita terus-menerus diperbarui, maka itu akan memperbaiki gambar diri kita, sehingga kita mempunyai gambar diri yang baik dan benar. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak muda, ada dua hal yang membuat karaktermu tetap teguh di dalam Tuhan. Apa saja? Yang pertama, perkataan seseorang mengekspresikan sifatnya. Perkataan kita harus perkataan yang membangun, perkataan yang tidak meruntuhkan, dan perkataan-perkataan kita harus perkataan yang positif. Yang kedua, kita harus memiliki mentalitas yang baik, karena saat kita memiliki mentalitas dosa menghasilkan gambar diri yang rusak. Mentalitas kita harus mentalitas yang diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ambil komitmen dalam diri kita, anak-anak muda. Kita harus mempraktekkan perkataan-perkataan yang baik, dan kita memiliki mentalitas yang baik. Karena saat kita memiliki mentalitas yang baik, kita bisa membangun orang lain. Kita bisa mendukung anak-anak muda di GBT Sejahtera menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.